Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas beberapa koin di sektor DEX and DeFi ya. Yang pertama kita akan bahas Jupiter, terus kita akan membahas Uniswap, sama kita akan bahas Renzo. Ini koin-koin yang lumayan banyak di request sama teman-teman yang memang belum sempat aku bahas dan bikin videonya sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi oke lah, kita akan bahas dua project ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sebelumnya aku mau sedikit summary dulu ya kondisi dari market. Hari ini per video ini dibuat itu dalam beberapa jam ke depan akan ada pidato yang penting banget dari makroekonomi. Ada Chairman Jerome Powell yang akan speech teman-teman. Jadi mungkin setelah video ini nanti dirilis ya akan ada volatilitas dan juga perbedaan pergerakan dari harga yang terjadi. Jadi kemungkinan sih akan sangat ekstrim. Jadi apapun isi video kali ini mungkin saja sedikit tidak relevan ya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk teman-teman. Oke, kita akan coba untuk lihat juga beberapa kondisi dari makroekonomi. Yang pertama kalau kita lihat dari update-nya, di mana inflasi Amerika Serikat sudah mulai turun. Terus juga ketegangan antara Cina dan juga Amerika Serikat terkait dengan tarif udah mulai mereda. Artinya apa? Potensial dolar mengalami sedikit koreksi. Seperti itu. Impact-nya sih harapannya ya nanti aliran dana akan masuk ke aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Tapi kita perlu perhatikan juga sih Bitcoin dominance, karena hari ini Bitcoin dominance agak sedikit menguat sampai 1,4%. Jadi otomatis beberapa altcoin yang kita akan ulas itu mungkin akan kena dampak daripada Bitcoin dominance yang meningkat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membahas Jupiter, salah satu platform DEX yang lumayan besar di jaringan dari Solana. Jupiter hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp8.285. Secara movement hari ini dia turun 11%, lumayan signifikan ya. Karena ya bisa dibilang kondisi market juga udah sempat naik. Kalau kita perhatikan dari 7 hari terakhir, Jupiter ini udah lumayan rally. Sekarang sih terhitung 9% ya, 10% lah. Tapi pelan-pelan udah mulai koreksi, impact dari memang kondisi market yang mencoba untuk cooling down. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari platformnya Jupiter ini seperti ini. Di sini teman-teman bisa melakukan trading seperti halnya menggunakan exchange. Tapi bedanya ini adalah decentralized exchange, di mana kalian bisa tukarkan nih koin-koin di jaringan dari Solana kayak Fartcoin, Trump, Popcat, kemudian Wrap Bitcoinnya Solana dan macam-macam. Ini bisa teman-teman convert ya menjadi koin yang kalian mau. Di mana memang transaksi DEX itu transaksi yang bisa dibilang lumayan diminati, terutama bagi mereka yang memang suka mencari pair perdagangan yang unik ya. Tapi mungkin DEX ini juga tidak akan cocok buat teman-teman yang pemula karena pasti akan bingung cara menggunakannya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa keunggulan dan juga kelemahan, DEX itu sebenarnya lumayan aman. Terus juga biaya fee transaksinya juga cenderung murah, teman-teman. Gitu. Jadi salah satu indikator juga kenapa orang-orang banyak yang trade di DEX. Selain itu juga DEX itu menyediakan banyak sekali koin-koin micin. Nah, itu juga menjadi salah satu trigger kenapa DEX lumayan rame. Dan sejauh ini sih Jupiter punya pengguna yang juga lumayan banyak, terutama untuk jaringan dari Solana. Di Twitter kalau kita perhatikan tidak terlalu ada banyak update sih, tapi secara engagement dari platformnya Jupiter ini lumayan bagus di Twitter. Kalau kita melihat dari sisi holder, Jupiter ini masih lebih banyak dipegang oleh community mereka dan juga internal mereka. Jupiter Teams Cold Wallet ya, itu punya kepemilikan sampai 29 dari total Jupiter yang ada. Artinya token Jupiter yang ada 29%-nya dipegang oleh internal tim mereka. Terus ada beberapa yang ada di community. Kalau di total-total mungkin sekitar 32% dari total Jupiter yang ada. Jadi dari kesimpulan saya sih Jupiter ini tergolong koin yang belum terdistribusi merata di market. Artinya mereka masih dipegang dengan sangat dominan ya oleh internal.
Terus juga kalau kita perhatikan dari pergerakan harga, Jupiter ini sempat mengalami penurunan di bulan Februari kemarin, impact daripada akun Twitternya yang kena retas. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang wajib teman-teman waspadai, terutama yang lagi suka mantau altcoin lewat Twitter. Tidak semua penawaran itu benar. Bisa jadi memang hacking ini sering menyerang. Tapi sejauh ini sih platform Jupiter ya dari DEX-nya itu belum pernah kena serangan sama sekali. Kalau kita perhatikan juga dari mereka punya token unlock vesting ya, ini sebagian besar masih dalam posisi yang untrack teman-teman. Kalau kalian perhatikan hampir 80% token dari Jupiter ini masih untrack, artinya tidak terdeteksi. Dan jika kita perhatikan di CoinMarketCap, mereka itu baru rilis sekitar 28,97% saja. Supply maksimalnya itu adalah 10 miliar, sementara yang beredar baru 2,89 miliar. Jadi belum terlalu banyak yang beredar. Sementara untuk pasarnya sudah listing di exchange besar seperti Binance, kemudian Bybit, Upbit, OKX, Bitget, Maxi, Get.io, dan kawan-kawan. Nah, kita sedikit balik ya, token unlock itu baru akan ada pembukaan yang besar di tanggal 31 Januari 2026. Jadi bakalan sangat baik sih harusnya untuk kestabilan harga dalam beberapa eh, beberapa tahun ke depan. Ini unlocknya lumayan besar, sekitar 7%. Jadi paling kalau teman-teman ada yang hold token dari Jupiter ya, mungkin sampai mendekati bulan Desember 2025 itu udah harus hati-hati gitu. Mari kita coba untuk lihat gimana pergerakan harga Jupiter. Kalau kita perhatikan secara movement, saya memperhatikan pergerakan Jupiter ini in the long run masih dalam proses penurunan. Ya, cuman kalau kita perhatikan dari jangka pendek, sebenarnya ada pola yang cukup menarik, yaitu inverse head and shoulders, di mana ini sudah berhasil breakout dari area resistance di kisaran 0,48 dolar, and then dia bisa rally sampai 0,6 dolar. Tapi akhirnya ada koreksi sedikit, teman-teman, jadi sekarang udah turun ke 0,49. Sejauh ini sih area supportnya masih di 0,48, dan secara movement ini volumenya masih kecil dan smart money-nya juga masih kecil. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, sebenarnya buyer ini kayak lemah ya. Bayarnya lemah, padahal secara teknikal ini harusnya bisa mantul and rally. Jadi ekspektasi pergerakan kita adalah seperti ini ya untuk Jupiter. Mungkin target resistance terdekat ada di 0,7 dolar, sangat berpotensi. Kemudian kalau bisa naik lebih tinggi, maka next target bisa ke 1,2 dolar. Untuk target rata-rata, kalau kita menggunakan technical analysis pada umumnya ya, targetnya adalah di kisaran level 0,94 sebagai potensial target profit. Jadi kalau teman-teman memang sudah sempat cuan, seandainya nih setelah video ini rilis, harga dari Jupiter beneran rally, targetnya adalah di 0,9. Bisa diprioritaskan untuk profit taking, entah itu sebagian atau seluruhnya di level tersebut bagi yang trading. Kalau teman-teman misalkan sudah sangkut cukup lama, coba cari opsi untuk staking. Siapa tahu dengan staking bisa lebih banyak ya dapat jumlah Jupiter ketika harganya nanti naik, teman-teman bisa ambil profit dengan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Jadi dari saya sih ini melihat kondisinya masih cukup oke. Paling yang harus diwaspadai andai kata kalau Jupiter turun agak dalam di bawah 0,43 itu udah harus waspada ya karena all time low teman-teman, kemungkinan masih bisa turun sampai 0,3. Jadi sejauh dia tidak turun di bawah dari 0,5 itu bakalan masih aman. Tapi kalau udah masuk ke 0,44, 0,43 itu udah harus hati-hati untuk teman-teman. Itu sih buat Jupiter. Next kita akan bahas Uniswap, salah satu DEX terbesar di jaringan dari Ethereum. Ya, sekarang hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp105.675. Secara movement udah turun sekitar 5% dengan volume perdagangan yang drop sekitar 16,97%. Ini adalah DEX yang paling terkenal sih sejauh ini ya. Mungkin juga ada Aave untuk DeFi-nya dan juga beberapa platform lain. Tapi Uniswap lumayan banyak usernya dan sejauh ini sih saya rasa menjadi sebuah DEX yang bisa dibilang menyediakan banyak sekali koin-koin di jaringan dari Ethereum yang lumayan familiar untuk teman-teman.
Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa sentimen data, belakangan ini Uniswap katanya kasusnya sudah dihentikan. Sebelumnya di tahun 2023, 2022 itu ada ketua SEC yang lama yaitu Gary Gensler yang memang cukup usil ya nyerang beberapa platform DeFi dan juga DEX karena dianggap sebagai menyediakan layanan sekuritas tidak terdaftar. Akhirnya waktu itu Uniswap kena kasus, teman-teman. Sempat ya harganya drop dan juga beberapa koin DeFi lain gitu. Dan sekarang setelah apa namanya Uyeda dan Paul Otkin yang menjabat, akhirnya ketua SEC yang baru ini cukup ramah terhadap kripto. Akibatnya apa? Akibatnya banyak kasus-kasus kripto yang dihentikan karena memang tidak relevan dengan rancangan undang-undang yang sekarang bakalan ditetapkan gitu. Jadi penyelidikan SEC terkait dengan Uniswap sudah dihentikan dan ini tentu saja adalah sentimen yang positif untuk platform DeFi and DEX secara keseluruhan. Kemudian di Twitter engagement nggak besar-besar banget sih karena memang nggak terlalu banyak update juga dari Jupiter ya. Sorry dari Uniswap seperti itu. Kalau kita lihat dari berita, Uniswap mencapai volume perdagangan sampai 3 triliun. Padahal founder mereka itu menargetkan sampai 10 triliun. Tapi ini masih bakalan di-track ke depannya. Bisa jadi Uniswap akan melakukan beberapa terobosan guna untuk mendukung mereka punya apa namanya volume perdagangan supaya bisa mencapai target seperti itu. Kemudian Uniswap juga sempat bekerja sama dengan Sony untuk memperkenalkan era baru perdagangan kripto yaitu Sonium. Teman-teman, Sonium itu merupakan salah satu platform yang berkolaborasi dengan Sony Block Solution dan juga sudah terintegrasi. Nah, platform ini berfokus pada solusi layer kedua, di mana fokusnya itu adalah hiburan digital. Jadi Sony kita tahu dia kan punya tuh kayak PlayStation lah, ya itu memang fokusnya buat entertainment dan sepertinya sih pengembangan dari Sonium ini memang dikhususkan untuk mengarah ke sana. Begitu, teman-teman. Semoga sih dari kerjasama ini bakalan bisa menjadi sebuah sentimen yang baik. Kemudian juga pendiri Uniswap sebut Solana lebih cocok DeFi, dicocok untuk DeFi ya dibandingkan dengan Ethereum. Jadi maksudnya adalah pendiri Uniswap itu lebih cocok kalau jaringan Uniswap ini itu dipakai di jaringan Solana dibandingkan dengan Ethereum. Gitu. Alasannya ya udah jelas. Sekarang platform dari apa namanya blockchain layer 1 yang paling banyak punya apa namanya punya ekosistem ya saat ini adalah Solana karena memang transaksinya cepat, kemudian juga perkembangan AI agent di sana itu bisa dibilang sangat masif, menciptakan banyak sekali koin-koin yang bisa diperdagangkan. Jadi menurut saya ini sebuah opsi juga sih. Siapa tahu nanti pengembangan dari Unichain, dari Uniswap ini bisa mengarah ke sana. Jadi artinya dia bisa kompatibel dengan jaringan Ethereum, bisa juga dengan jaringan Solana. Itu bisa berpotensi. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply dari token Uni itu adalah di 1 billion, 1 miliar, sementara yang beredar sekarang untuk tokennya sekitar 628 juta. Kalau kalian perhatikan dari token unlock mereka bisa dibilang udah stop ya unlock token baru. Ya tidak ada unlock token baru sih untuk Uniswap dan dari ekosistem belum merencanakan kapan mereka akan meluncurkan token yang baru. Sejauh ini sih harusnya inflasi pada tokennya udah nggak terjadi lagi ya. Ekspektasinya tentu saja adalah bullish on Uniswap. Mari kita coba cek gimana pergerakan dari harga. Kalau kita perhatikan secara movement, menurut saya nih lumayan masih bagus ya Uniswap. Kelihatan bergerak kayak flat sideways di range yang cukup besar sejak 2022. Dia itu punya resistance di kisaran level 14,8 dolar. Kita bulatkan aja mungkin di 15 dolar ya. Itu 14,8 atau 15 dolar dengan area support yaitu di kisaran level 4,8 dolar. Sejauh ini pergerakannya masih terbilang oke, meskipun nggak cocok kalau teman-teman memang hold gitu. Harusnya ini bisa dipakai buat swing trading aja. Kalau kita lihat secara jangka pendek, movement dari Uniswap juga lumayan bagus. Dia baru aja menyelesaikan fase double bottom di sini and then breakout
ya dari area resistance di kisaran level $6 yang sekarang menjadi support. Resistance become support. Biasanya sih untuk target kenaikan itu berpotensi naik sampai dengan $8 gitu. Jadi kenaikan masih bisa punya peluang ke $8. Secara movement volume perdagangan sempat meningkat dalam 4 hari perdagangan terakhir. Tapi ya terjadi pelemahan dalam belakangan ini ya teman-teman. Kalau kita perhatikan potensial koreksi untuk Uniswap mungkin saja turun dulu koreksi ke 5,9. Di sana ada area support. Ya sejauh dia tidak breakdown dari level tersebut mungkin masih bakalan sangat aman gitu. Paling ya kita tunggu aja ada pergerakan yang lebih baik dan lebih impulsif untuk token ini. Gitu sih buat Uniswap. Next mungkin kita akan membahas untuk Renzo. Hari ini Renzo diperdagangkan di kisaran level Rp251. Ya, secara movement satu hari terakhir dia turun sekitar 11,15%. Ini merupakan sebuah project restaking dari Ethereum yang bertujuan sebenarnya untuk mendukung ekosistem dari Ethereum supaya bisa meningkatkan yield dari hasil kegiatan staking gitu. Kalau kita lihat sih secara project ya, Renzo ini sebenarnya dia sebagai pendukung untuk Ethereum itu sendiri gitu. Dan Renzo sendiri untuk tokennya ya sebenarnya nggak punya utilitas yang terlalu clear juga gitu. Artinya adalah token Renzo ini bisa dibilang token yang kalau ada ya oke, tapi kalau nggak ada pun juga nggak masalah. Jadi sebenarnya nggak perlu-perlu amat, teman-teman. Nah, di bulan April kemarin mereka telah menjalankan penarikan instan pada versi beta untuk mengoptimalkan layanan dari restaking yang ada di Renzo, di platformnya Renzo. Ini platformnya bisa teman-teman akses. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan restaking ya, baik itu di jaringan dari Ethereum ataupun di jaringan dari Solana. Ini beberapa koin yang bisa teman-teman staking dan dapetin rewardnya. Gitu, di beberapa platform yang tersedia seperti Digito, Eigenlayer, ataupun Symbiotic. Itu ya, platform restaking dan mereka baru aja mencoba untuk penarikan instan di platform tersebut. Kemudian juga mereka juga kerjasama dengan beberapa platform seperti Camino Finance dengan tujuan untuk menyediakan Sol untuk layanan trading ya dengan mendapatkan exposure yang lebih tinggi serta juga ada untuk yield sampai dengan 24%. Lalu kalau kita perhatikan dari aktivitas holder, Renzo ini lumayan banyak ditransaksikan di Orca, salah satu platform exchange dengan persentase kepemilikan dari wallet itu sampai dengan 24,49%. Jadi lumayan besar. Kemudian mereka juga dipegang oleh beberapa wallet yang sepertinya sih wallet pribadi ya. Ada 2 wallet pribadi di sini dengan kepemilikan 17 dan juga 15,74%. Jadi lumayan besar nih holder dari Renzo adalah kebanyakan institusi dan juga investor-investor yang besar gitu. Jadi bisa dibilang tidak terlalu terdistribusi di market. Terus juga kalau kita perhatikan Renzo ini sempat listing di Coinbase dan harganya sempat ngepam di bulan Maret kemarin. Nanti kita akan coba cek gimana harganya ya. Secara vesting, kalau kita lihat dari token unlock, dilihat dari komposisinya, mereka akan ada period unlock di kisaran tahun ini 2025 sampai dengan 2027 ke depan. Renzo unlock setiap bulan dengan jumlah yang cukup besar. Bulan Mei, tanggal 30, mereka akan ada unlock 9%. Ini gede teman-teman, hati-hati. Kemudian bulan Mei tanggal 31, mereka unlock lagi 3%. Ini juga, kenapa ya unlocknya besar banget? Padahal cuma rentang 1 hari. Tapi setelah itu di tanggal 30 mereka akan ada unlock lagi sampai 12%. Dan di tanggal 31-nya bulan Juli itu unlock 12%. Oh, mereka unlock sangat masif ya, 12%. Gitu. Jadi not good untuk teman-teman yang memang pengen untuk hold tokennya. Supply maksimum mereka 10 miliar, sementara yang beredar itu adalah 2,8 miliar sejauh ini atau sekitar 28,606%.
Kalau kayak gini terus, token ini akan inflasi parah. Teman-teman, bisa jadi harganya makin lama makin nyungsep. Ini periode unlock yang sangat masif sampai dengan tahun 2026 bulan Maret gitu. Saya rasa ini bakalan menjadi mimpi buruk sih untuk Renzo. Sekarang mari kita coba cek untuk pergerakan harga ya. Overall kalau kita perhatikan harga Renzo terus mengalami penurunan. Meskipun kita expect ada beberapa kenaikan, bahkan di periode sideways atau konsolidasi kita harapkan ada proses kenaikan, namun karena unlock yang terjadi sangat brutal, menurut saya ini kita kemungkinan akan membuat tangga penurunan kembali, guys. Jadi kalau teman-teman mungkin apa namanya melihat kalau Renzo ini apa namanya punya potensi untuk naik, saya rasa itu nggak akan lebih dari 0,03 dolar. Ya, sebab dilihat dari movementnya, memang volume perdagangan oke banget. Tapi kalau kalian perhatikan dari posisi smart money sebenarnya sangat-sangat negatif gitu. Secara pattern juga ini tidak terlihat ada pola yang menarik. Coba kalau kalian lihat misalkan Jupiter inverse head and shoulders, Uniswap double bottom, ya kan Renzo nothing teman-teman. Pergerakannya sideways, pergerakannya sangat-sangat lemah untuk trend buyernya. Paling kalau dia sempat naik itu ya oke, kesempatan buat profit taking untuk keluar dari Renzo. Kalau dia kondisinya seperti ini sih saya nggak terlalu yakin kalau dia bisa mencapai all time high yang pernah dibikin sebelumnya, yaitu di kisaran area 0,3. Saya kurang yakin kalau Renzo bisa naik ke sana. Paling kalau beruntung Renzo masih bisa atau masih berpotensi sampai 0,05. Itu pun juga kalau beruntung. Itu didasarkan dari unlock yang mereka lakukan gitu. Kecuali kalau secara fundamental Renzo, oke nih kita nggak akan unlock, kita akan burning tokennya gitu. Sama kayak yang dilakukan oleh OM kemarin, ya kan, Om Mantra pun juga sudah melakukan burning, tapi toh harganya nggak terlalu rally juga, ya kan. Jadi bisa dibilang itu. Makanya menurunkan supply itu penting banget untuk Renzo. Karena kalau dia menambah supply terus seperti sekarang ini dengan melakukan unlock yang cukup besar setiap bulan, itu bakalan inflasi sih untuk tokennya. Gini, take note aja, area 0,011. Seandainya Renzo turun di bawah level tersebut, maka siap-siap dia create new all time low. Dan kemungkinan kita akan bergerak dalam pattern yang kurang lebih serupa. Sampai kapan? Sampai ya Renzo banyak peminatnya dan juga developernya nggak unlock tokennya kayak gini. Itu menurut saya ini tokenomics yang nggak bagus. Itu aja sih paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Tetap harapannya semoga ada kenaikan. Kalaupun Renzo naik, coba teman-teman pantau di 0,03 dolar. Di sana resistance yang cukup kuat. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Teman-teman yang pengen discuss juga bisa ya untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata si Andre. Makasih.